Pada siang hari ini Roh Kudus turunlah hadirat-Mu, urapi kami pribadi lepas baring, khususnya keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat doa pujian penyembahan, terima kasih buat hamba-hamba-Mu, terima kasih buat kehadiran umat-Mu, terima kasih buat segala kehadiran-Mu, doa, pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang akan kami terima pada siang hari ini. Urapi kami semua aman dalam perlindungan darah Yesus. Kami semua aman dalam naungan kepaksaan-Mu. Kembangkanlah sayap-Mu ya Allah, naungi kami, bawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Karena kami tahu dunia ini tidak akan baik-baik saja, tetapi dengan pengurapan dari Roh Kudus, hanya dekat Allah saja kami boleh tenang. Hanya dekat Allah kami boleh tenang. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Kemuliaan-Mu semakin dinyata di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, para hamba Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat jadwal Pak Sugi dan Bapak Ibu Gembala. Terima kasih buat semuanya. Kalau kemarin Opa Niko ada pesannya bahwa aku datang segera, itu di dalam Yohanes ada, tapi tidak beda jauh dengan kitab Wahyu. Hanya beberapa tahun ditulis aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Tetapi pesan oleh-oleh dari Sinode berkata bahwa bulan Juni ini adalah bulan keluarga, saudaraku. Jadi saya ambil sedikit. Yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa pesan untuk generasi Yeremia. Pesan adalah pengurapan Roh Kudus diberikan kepada generasi Yeremia. Ya, ini berkaitan semua saudaraku. Aku datang segera, keluarga demi keluarga dari Sinode dan generasi Yeremia perlu pengurapan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kesaksian di dalam Alkitab yang menarik. Kepala penjara di Filipi bertobat. Kepala bea cukai bertobat. Dan hari ini kepala rumah tangga bertobat. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kepala penjara Filipi yang akan kita bahas sebentar dengan hanya kulitnya saja itu ya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Pertobatan kepala penjara Filipi menunjukkan bahwa keselamatan tidak berhenti pada satu pribadi. Injil yang diterima dengan sungguh-sungguh membawa dampak kepada seluruh rumah tangga. Sungguh membawa dampak kepada seluruh rumah tangga dan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca dulu ayatnya saudaraku. Saudara tahu kepala bea cukai bertobat ya? Siapa namanya? Hah? Yang manjat apa itu? Sakeus. Kepala rumah tangga hari ini siapa namanya? Leo. Sebut nama masing-masing. Lah kok ketawa sih? Kepala penjara aja bisa bertobat. Kepala bea cukai aja yang jahatnya luar biasa bisa bertobat. Kepala penjara bisa bertobat. Nah sekarang kepala rumah tangga siapa namanya? Kok malu bilang namanya? Oh ini mulai ketahuan ya, ada yang disembunyikan nih. Kepala rumah tangga apa? Ya jangan malu dong kita kepala penjara aja bisa bertobat. Malu dong kita kepala bea cukai aja bisa bertobat. Nah kita kepala rumah tangga di KKJ kepala rumah tangga, di kartu penduduk kepala rumah tangga. Hari ini turunlah Roh Kudus mengurapi kita semua. Perlu tepuk tangan gak ini? Haleluya. Pertobatan kepala penjara sesuatu yang luar biasa, perlu. Kenapa ini harus dicatat dalam Alkitab? Berarti ada sesuatu yang luar biasa, saudara.
Di ayat 31 saja langsung ya, karena sepanjang apa itu nanti baca saja di rumah untuk menghemat waktu saudaraku ya. Injil diberitakan kepada seluruh keluarga, Kisah Para Rasul pasal 6, 31 ayat 32. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada seluruh orang yang ada di rumahnya. Seluruh yang ada di dalam rumah itu perlu mendengarkan Injil every day, yesterday, tomorrow. Setiap hari. Maka perlu bukan hanya membaca saja saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Setiap hari perlu keluarga itu membaca firman Tuhan. Oh, enggak ada bilang amin. Oleh anugerah Tuhan dipercayakan oleh gembala kita, mungkin sudah 60 orang kali Pak ya, kita kawinkan di sini ya. Saya pastoral counseling. Dan baru saya tahu kemarin bahwa pelayanan di gereja, sejak ada gereja mula-mula, yang paling susah adalah pastoral counseling, pelepasan. Maka sampai Yesus pelepasannya sampai harus ada 2000 babi. Itu sesuatu yang berat itu. Pelepasan, counseling. Itu rupanya pelepasan ministry yang paling berat dalam pelayanan di gereja. Yang besok mah enak, besok pakai mobil, saya habis besok makan-makan, ya kan? Ya kan kalau besok begitu kan. Nah pelepasan dan konseling yang lain itu sesuatu yang berat. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu di dalam gereja itu kelihatan itu bisa kita tahu dalam keluarga itu ada Injil enggak gitu loh. Puji Tuhan gereja kita masih ada morning prayer. Sampai semua bilang amin baru saya teruskan di khotbah. Amin apa amin? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Mari saya tambahkan karena ini oleh-oleh dari sinode. Saya agak berat juga sebenarnya walaupun saya 23 tahun sudah 24 ya. Menikah, keluarga. Jadi keluarga ini begini, suami istri, anak atau mantu atau asisten atau opung ada di situ. Coba angkat tangan masing-masing, angkat tangan begini. Ya, angkat tangan. Ya, semua. Iya. Keluarga itu adalah 4 mata, ikuti saya, 4 mata, 2 hati, 1 tujuan. Coba pikirkan dulu. Itu sebabnya banyak orang masuk dalam gereja tapi tidak pernah menikmati hadirat Tuhan. Nah kemarin saya dengar lagu enak saudaraku. Kalau ada pujian itu nikmati hadirat Tuhan. Nikmati pujian itu saudara. Pujian yang pertama itu enak ya, yang tadi. Nikmati, di rumah juga begitu, nikmati hadirat Tuhan lewat 2 pujian penyembahan kita. Nikmati saudara. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah. Nikmati penyembahan. Ku sembah Yesus yang layak untuk disembah. Kalau kita nyanyikan itu berarti tidak ada lagi 5% ke sana, 20% ke sana. Yesuslah segalanya. Dulu selalu kita bilang begini, Tuhan nomor 1, salah. Yesus itu segalanya. Ya setuju katakan amin. Baru rumah tangga nomor 2, ya. Dan selanjutnya ministry nomor 3, pelayanan nomor 4 dan selanjutnya. Yesus segalanya. Number 1 bolehlah, nomor 1, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akan saya terjemahkan sedikit tentang bagaimana revival terjadi, bagaimana satu keluarga yang 4 mata itu, yang 2 hati bisa menjadi 1 tujuan. Ya, dalam konteks Alkitab, tetap aja di situ ya. Nanti dalam konteks Alkitab, revival kebangunan rohani atas pemulihan dalam keluarga adalah kembalinya hati setiap anggota keluarga kepada Tuhan dan kepada satu sama lain.
Jadi rupanya di dalam keluarga itu pun ada revival. Ada satu kegerakan, ada transformasi, ada pemulihan satu dengan yang lain. Ibu-ibu, masih adakah di antara ibu-ibu kalau suaminya pengangguran masih kasih kopi? Papi ngopi, papi, yuk, ini ada gorengan, ada. Masih ada enggak kalau suami sudah 2 tahun pengangguran? Saya mau belajar, nanti saya datang ke rumahnya ya. Ada enggak? Serius. Ada enggak ibu-ibu di sini? Suaminya sudah enggak kerja, sudah tidak ada income. Ayo papi, senang aja. Nanti Tuhan buka jalan. Ayo papi. Dikasih gorengan, dikasih kopi gitu ya. Udah 2 tahun nih, enggak ada income. Atau kalau suaminya kerja, diciumin semua dompet-dompetnya. Mana ada parfum lain apa gimana begitu ya. Saya berdoa hari ini walaupun hanya sedikit tentang keluarga saudaraku. Saya berdoa supaya apa yang 4 mata ini setiap hari ketemu. Dan 2 hati ini selalu ketemu untuk mengarahkan satu tujuan. Mau dibawa kemana ini keluarga? Mau dibawa kemana ini kerohanian kita? Mau dibawa kemana ini studi, pekerjaan, kantor, anak kita semua dan semuanya. Ya, ada tepuk tangan. Haleluya. Ini bukan sekedar rutinitas agamawi, rutinitas dalam 2 pagi, bukan melainkan kuasa Roh Kudus yang menghidupkan kembali kerohanian yang mati atau sudah mulai renggang. Apalagi doa kita tidak dijawab sampai puluhan tahun. Udahlah doa melulu. Ya. Berikut ada ayat-ayat kunci dalam makna menurut Alkitab. Iya. Pemulihan hubungan antar generasi di dalam keluarga. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapaknya. Supaya aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang kedua, keselamatan dan dampak iman. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Maksudnya adalah sebuah keluarga mengalami kebangunan rohani ketika terang Injil Kristus berdampak pada seluruh anggota keluarga. Jadi kalau anak-anak sudah dilaut oleh Injil, maka ayah dan ibunya tidak takut lagi, tidak ketakutan lagi, tidak bimbang lagi. Ya, mereka percaya kepada anak-anaknya. Haleluya. Dikatakan juga keputusan satu orang untuk berserah kepada Tuhan seringkali menjadi loncatan untuk membawa berkat teladan dan keselamatan bagi seisi rumah. Maka penjara Filipi saudaraku dilawat oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa. Maka ayat ini diambil contoh daripada Sinodi, bagaimana orang yang keras begitu bisa dilawat oleh Tuhan. Yang ketiga dikatakan komitmen prioritas yang benar, Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Revival dalam keluarga menuntut komitmen yang tegas. Bahwa keluarga adalah eklesia, jemaat yang kecil, menurut konsep gereja mula-mula. Tepuk tangan bagi Yesus, haleluya, haleluya. Jadi rupanya rumah tangga itu adalah eklesia, gereja kecil. Ya, next, lanjut. Haleluya. Terus sedikit lagi. Nah, kasih dinyatakan dalam keluarga. Kisah Para Rasul 16:33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang keras, orang yang menghadapi dunia, dunia mafia saudaraku. Tetapi ketika Injil diberitakan, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka menerimanya dan mereka memberi diri dibaptis. Haleluya. Kebangunan rohani dalam keluarga berarti melepaskan kesombongan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek rumah tangga, mulai dari pernikahan hingga mendidik anak. Komunitas Kristen, keluarga Kristen pertama kali mendengar Yesus itu di sebuah keluarga. Yang setuju katakan amin. Bukan di sekolah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi mereka mendengar Yesus itu di dalam keluarga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara kerja revival terjadi adalah kekuatan Injil berkumandang, menggema di sebuah rumah-rumah yang ada.
Ada sebuah kegerakan di Eropa, saudaraku, rumah-rumah dilawat oleh Tuhan sehingga setiap pagi orang melihat lawatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya lihat konsep-konsep seperti ini, saudaraku, yang alkitabiah dan apostolik profetik bisa datang di tengah-tengah kita. Kalau saja kita sungguh-sungguh memberitakan Injil dalam rumah tangga kita sendiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Keluaran pasal 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti dan makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu dinyatakan dalam keluarga. Kasih itu dinyatakan dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. Menurut riset, saudaraku, ya, banyak anak-anak muda kebanyakan terluka dalam rumah tangga. Saya menyadari hal ini, saudaraku. Itu sebabnya dalam ayat tadi, tapi harus beribadah kepada Tuhan sehingga bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena mengutamakan cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan aku akan menjauhkan belalang-belalang pelahap dari tengah-tengahmu, sakit penyakit. Tadi pagi saya melihat ketika saya dalam perenungan, ada seorang hamba Tuhan, dia punya hutang 500 juta. Dan hamba Tuhan berkata, coba bayar perpuluhan, katanya. Dia harus cicil 15 tahun, tapi setelah dia bayar perpuluhan, saudaraku, hanya 14 bulan lunas hutangnya, saudaraku. Dan segala sakit penyakit. Dan dia berkata, ketika dia punya hutang, rumah tangganya seperti neraka, sakit penyakit, bangkrut. Tapi setelah dimulai dengan perpuluhan, dia bayar perpuluhan, dan waktu itu sudah dipulihkan. Dan firman ini sedang digenapi. Dia memberkati roti, dia memberkati air minuman kita, dia memberkati dan menjauhkan segala jenis penyakit dari tengah-tengah kita. Memang keluarga itu ada kelebihan, ada kekurangan. Saya di Bumi Anggrek bukan ya? Nggak dibilang haleluya. Ekonomi kita akan diberkati, kota kita akan diberkati, bangsa kita akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Saya sebenarnya mau bersaksi, ada banyak pengalaman saya yang mengerikan, saudara. Tapi ini akan saya saksikan. Di zaman Presiden SBY ada beberapa kali saya ke istana, saudaraku, ya. Dan tidak boleh berbisik, dan handphone kita 4 kali disadap, saudaraku. Jadi handphone itu ditarik, saudaraku, ya. Jadi kalau kita buka handphone ini, rontok semua alat-alatnya ini. Jadi ada satu peribahasa berkata, kalau engkau melihat sebuah negara, lihatlah menteri keuangannya. Dan kami diam, saudaraku, tidak boleh ada berisik, ada dikawal, saudara. Mutar. Jadi karpet itu merah dari depan sampai ke belakang sana. Ada foto kami, cuma saya cari tadi, kemarin nggak di situ lagi. Dia bilang begini, Bapak dari mana? Rombongan dari mana? Dari Bekasi. Oh, berbahagialah Bapak Ibu yang berasal dari Bekasi, karena karpet merah itu adalah dari Bekasi. Kok gak ada tepuk tangan orang Bekasi? Wah, kita minjak lagi begini, dikawal. Kita diam-diam. Tuhan berkatilah perekonomian bangsa kami, APBN bangsa kami. Tapi dalam roh, saudara, kita berdoa. Kita dua mutar lagi. Tidak boleh berisik, tidak boleh satu dengan yang lain. Zaman pemerintahan SBY. Haleluya. Sekarang mungkin di sana super ketat, saudaraku, ya, tidak mungkin bisa lagi ke sana. Berdoalah buat perekonomian bangsa kita, karena ada jaminan firman Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bukan hanya bangsa kita akan diberkati Tuhan dengan perekonomian, tetapi ekonomi kita, tetapi memang ada proses Tuhan. Ada proses Tuhan menyakitkan dari pribadi-pribadi kita yang tidak layak kadang-kadang, saudaraku. Tidak masuk akal, saudaraku.
Kita sudah berdoa, mungkin berdoa puasa, tetapi mungkin finansial ada proses satu dengan yang lain. Tetapi tetap berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi gereja kita, supaya dikatakan saudaraku, diberkati ekonomi, diberkati bisnis, diberkati pekerjaan, diberkati semua, dijauhkannya dari kota kita penyakit sampar, bahkan flu, pilek, apapun namanya Tuhan. Kemarin saya keliling di kota ini ketika ada kegerakan anak muda saudaraku, rupanya sudah diganti di sana. Kemarin ketika ada berita bahwa di Bantar Gebang itu nomor 2 ozon mengeluarkan HOC2 yang paling parah itu. Pas ada pemakam, gimana ya mau ke sana keliling, bagaimana ya menabur apa itu. Kalau saya punya helikopter, saya akan naik helikopter, saya siram urapan dari atas Bantar Gebang. Tapi saya punya tidak helikopter sudah. Mau saya telepon Pak Andi Cokro, dia punya helikopter. Ya dulu par 2 keliling Jabodetabek gitu ya. Kita harus ada usaha saudaraku supaya kota ini diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Semua kita sudah sepakat berkata bahwa kota ini dan bangsa ini tidak akan baik-baik saja. Tetapi doa orang benar dengan sungguh-sungguh, doa keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, doa gereja yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, doa bangsa yang takut sungguh-sungguh akan Tuhan, akan ada pemulihan, ada atmosfer, ada perubahan, ada the kingdom of God akan datang di tempat ini. Haleluya. Itu sebabnya kita nanti besok akan doa keliling di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita gempur kota administrasi kota ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita ganti atmosfer yang ada di kota Bekasi dengan atmosfer the kingdom of God. Ada kelimpahan, ada kebaikan, ada sukacita, ada kemakmuran, ada roti, ada air yang tidak ada polusi yang terjadi hari-hari ini. Ada keamanan, ada sukacita. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh, ada Yesus dalam keluarga itu. Ada firman yang berkumandang setiap hari dalam rumah itu. Haleluya. Maka ringankanlah langkah Bapak Ibu, besok kita penuhi ruangan ini untuk doa semalaman, bukan doa suntuk. Haleluya. Doa semalaman. Haleluya. Ada snack Bapak Ibu. Saya bilang Bapak Ibu Mesen, coba kasih snack yang enak-enak gitu. Karena besoknya juga libur. Kok nggak ada yang bilang amin? Udah tahu perekonomian kita begini. Masa kita harus cuma sehari doang, sekali setahun. Kalau doa puasa tiap minggu. Amin. Datanglah, bawa bantal boleh lah. Ini kan luas saudaraku ya gitu ya. Haleluya. Beribadah kepada Tuhan dengan respon hati yang penuh syukur atas kasih dan karunia-Nya. Ini bukan sekedar ritual mingguan, melainkan penerahan seluruh hidup, ketaatan dan penghormatan kepada Pencipta. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab menjadi landasan tentang seruan beribadah yang apostolik dan ada satu kegerakan di dalamnya. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, bagaimana cerita kelanjutnya? Silakan klik naik. Ya, setelah menerima Injil, kepala penjara itu segera menunjukkan perubahan hidup melalui tindakannya. Kalau ada di dalam keluarga saudaraku ada Injil, ada pengurapan estafet pengurapan Roh Kudus seperti di Kul-Kul kemarin. Udah 2 kali suplemen Kul saudaraku, Roh Kudus mengurapi generasi Yeremia. Di pusat dikatakan aku akan datang segera. 1 kali aja Allah berfirman dahsyatnya luar biasa sampai 5 kali, sampai 7 kali, tapi aku datang segera itu 5 kali sudah. Berarti sesuatu yang penting. Nah, pesan sinode saat ini tentang keluarga saudara. Bagaimana keluarga kita seperti tindakan yang kenapa contoh ini diambil saudara. Haleluya. Menunjukkan perubahan hidup melalui tindakannya, perubahan hidup melalui doanya, perubahan hidup melalui baca firman-Nya, melalui hidup melalui pelayanannya. Ada perubahan di dalam segala bidang, di dalam segala pelayanan aktivitas setiap hari. Ada perubahan. Kok gak ada amin? Jangan begini, Yesus saja tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mau dilawan Roh Kudus, saya tetap aja biasa. Jadi itu tandanya ada perubahan saudaraku. Haleluya.
Ini kisah nyata, saudaraku. Ada seorang lulusan seminari, seperti gereja kita inilah ya, menerima lulusan seminari untuk praktek. Di gereja itu mungkin setahun 2 tahun dia praktek. Jadi setelah 3 bulan dia bekerja praktek di gereja itu, di gereja lokal, gembalanya berkata begitu, tolong bersaksi dulu kamu, katanya. Bersaksilah dia kan. Semua yang ada terjadi di seminari karena dia di asrama disaksikan, saudara. Wah, kalau di asrama itu ngerinya luar biasa. Tempe aja sedikit-sedikit, cabai aja 1. Yang ada di asrama tahu lah itu. Kalau mandi katanya diatur. Odol yang sudah bekas-bekas pun karena saya tidak dapat kiriman, akhirnya bekas-bekas odol pun saya congkel-congkel, saya robek itunya, saya gosok gigi, yang penting sudah ada. Ngeri sekali di asrama katanya. Kalau bukan panggilan saya gak tahan katanya kan. Gak ada kiriman datang, gak ada duit. Akhirnya saya bukalah sisa-sisa orang. Jadi kalau dia mandi selalu terakhir dia mandi, supaya ada sisa-sisa odol ditinggalkan. Jadi dirobek lah, diambil sikat gigi begini, saudara. Dia bersaksi seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Wah, ngeri banget ya. Kalau ini bukan panggilan, tapi puji Tuhan dia bertahan ya, bisa bantu kita, bisa ngepel, bisa jadi jadi koster, jadi pelayan di gereja. Jemaat dengar begini. Sampai saya dipastori, maksudnya pastori kan satu dengan gereja. Rupanya di sini pun saya lihat jarang saya pakai odol katanya kan. Wah, gembalanya tersinggung toh. Ya, jarang saya bisa terbatas lagi. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah kegerakan, saudaraku. Minggu berikutnya tanpa ada komando, hampir semua jemaat itu bawa odol. Hampir 1 karung, ada yang bawa 2, ada yang bawa 4, ada yang bawa 1 kardus, saudara. Sampai dijual di pasar. Wow, mereka bertolong-tolonglah engkau menanggung bebanmu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita lanjutkan saudaraku ya. Bagaimana wujud dari kepala penjara ini segera dalam tindakannya kelihatan dia mulai mencuci luka Paulus. Bayangin seorang kepala, jenderal mungkin ya, bisa cuci kaki. Seorang rasul, seorang nabi. Kalau bukan Tuhan yang lawat dia. Lihat nih, ia mencuci luka Paulus. Berarti ada perubahan hidup dia kan? Bagaimana seorang jenderal, kepala penjara bisa jadi budak, cuci kaki dia. Dan Silas sebagai bentuk kasih dan pertobatan yang nyata. Bagaimana kita kepala keluarga hari ini sebagai wujud kasih kita dalam rumah tangga hari-hari ini. Kepala penjara saja yang jabatannya tinggi, merendahkan diri setelah bertobat, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luka-luka Paulus yang sudah korengan kakinya, saudaraku, karena lama di penjara, diborgol, dipasung. Silas dicuci. Injil sejati selalu menghasilkan transformasi karakter. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Injil 1-2 ya. Injil sejati selalu menghasilkan transformasi karakter. Yesus yang cari karakter, bukan karunia-karunia. Kemarin kami mendoakan saya dipanggil orang karena ada anaknya sering lihat setan. Pak, anak saya itu punya karunia lihat setan katanya. Sesat lu, saya bilang begitu. Gak ada karunia lihat setan. Karunia itu hanya 9. Lihat di Alkitab, gak ada karunia penglihatan setan. Gak ada itu. Jangan ditambah-tambahin. Gak ada karunia penglihatan setan. Akhirnya saya telepon, saya doain, ya puji Tuhan. Katanya sudah ada perubahan, saudaraku. Injil sejati selalu menghasilkan transformasi karakter. Dari karakter sebagai pemimpin jadi hamba. Jadi hamba. Seringkali dalam keluarga kita merasa otoriter sebagai saya kepala rumah tangga, saya imam, saya suami, saya. Mari kita hari-hari ini dengan meniru seperti kepala penjara, rela merendahkan diri supaya kita, rumah tangga kita, keluarga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Kesaksian keluarga Kristen bukan hanya lewat kata-kata. Kalau bersaksi, bayangin aja saya pendeta 40 tahun.
Ini karena ada mata satu ini jadi takut saya bersaksi, saudara. Wow, saya duduk seperti ini waktu saya pengerja, saudaraku ya. Ini diaken-diaken, jadi gembala di situ. Saya udah keren begini, dia bilang, bro, dudukkan usaha. Diusir saya, saudara, di depan jemaat. Coba tahun 90 saya nggak rendah hati, mungkin saya nggak ada di sini, saudara. Disuruh keluar, artinya maksudnya jaga pintu gitu loh. Padahal sudah disuruh diaken di depan. Gembala ini bilang, bro, kalau Bapak Deli saya suruh Bapak di sana loh, walaupun diaken mau Pak. Nah, iya. Saya disuruh, bro, jangan di situ. Padahal lulusan apa, saudaraku? Padahal yang ngusir saya ini hanya lulusan D3. Ada lagi, cuman ada sini, ada ngeri. Kemarin saya saya saksikan, wah ngeri-ngeri deh. Kalau ini kan enak-enak nih kan, kayak Pak Perdi, besok Bapak harus menerima tamu ya sebagai diaken ya. Dia berdiri di situ sampai selesai ibadah, mau gak? Oh saya diusir Pak. Bro, jangan di situ. Wah, kita juga pernah disuruh mikul balok es pakai dasi. Jemaat sudah datang. Yang paling mengerikan ada jomblo. Maaf kalau ada jomblo di sini. Punya Holden tahun 90 sudah. Dia keringat. Dulu kalau kita praktekkan dasi kita, tapi nggak saya lanjutin cerita ini ya. Dasinya kan seperti parang. Tahun 90 kan dasi Pantai Kosta kan seperti parang gede-gede. Ini lebih gede lagi kan. Dia datang, saya lagi terima tamu. Korok. Dia paling kaya di situ, anak muda. Tahu saudaraku, saya lagi di pintu, jemaat lalu lalang, salam. Bukan salam. Oh puji Tuhan, haleluya kan begitu. Sama apa yang terjadi saudaraku. Tapi selanjutnya kan enggak saya terusin. Dia ambil dasi saya Pak. Gini-giniin Pak. Itu dasi 5 tahun saya simpan. Nanti ceritanya tanya Mas Eko. Mengerikan sekali. Sepanjang ibadah saya nangis Tuhan. Masa hamba Tuhan. Dasi Pantai Kosta dulu kan gede-gede. Seperti parang kan. Besar-besar gitu. 2 kali segini. Di dalam gitu. Orang jomblo gak kawin. Kaya. Punya Holden. Kita terima tamu. Jadi kalau orang khotbah rendah hati setia. Aduh saya ketawa aja saudara. Wow. Bayangin dasi diginiin. Di depan jemaat kan saya lagi terima tamu gitu. Wow, kalau saya kabur mah udah gak ada di sini 40 tahun bro. Haleluya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan ada transformasi perubahan, ada sesuatu yang ada lain di sini. Sampai hari ini saya ada sebagaimana adanya. Saya gak berani lanjutan cerita ini deh. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana seorang kepala penjara bisa melakukan ini? Karena dia terima Injil, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau cuci kaki yang borok-borok Rasul Paulus. Yang terakhir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya kesaksian, oh ya, sukacita, ya yang tadi aja terakhir, ya sukacita keselamatan memenuhi keluarga. Kisah para Rasul 16 ayat 34. Sama-sama 1, 2 ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Goal. Itu yang kita mau. Yang setuju katakan amin. Golnya luar biasa sekali saudaraku. Mereka dikatakan menjadi percaya kepada Allah. Seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saya sangat senang dan ia sangat bergembira. Seharusnya kita juga bergembira mendengar firman ini saudaraku ya. Ada berita baik dalam firman Tuhan, harus gembira juga kita. Jangan hanya 2 pujian aja kita bergembira. Loncat-loncat begini. Kalau di Afrika dengar berita begini, wah loncat-loncat langsung kabur ke depan, diasih perpuluhan, dikasih pulau langsung begitu sudah. Pernah lihat YouTube kan? Ya ampun. Ya. Jangan hanya WL aja, memang lebih dahsyat di gereja itu WL. Kita memberi persembahan. Semua beri persembahan. Kalau pengkhotbah beri persembahan, gak ada yang mau beri persembahan. Disuruh loncat-loncat, semua loncat-loncat. Padahal ayat ini kita sama-sama baca ya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Wah luar biasa sekali.
Bukan hanya dia, suami istri seluruhnya percaya kepada Allah. Ada jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Ada cimesen gak sih? Kemarin kami di Cengkareng di apartemen lantai 5. Mohon maaf saya saksikan ini. Pengusaha kelapa sawit di Bangka, saudaraku. Udah umur 70-an tahun. Dia percaya kepada Yesus. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kita bilang sama istrinya, Bu, mau enggak? Hanya Bapak yang selamat. Ibu, oh mau. Akhirnya seisi rumahnya dilawat oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Suaminya susah sekali. Dia bisa menyembuhkan orang pakai itu kertas kuning yang dibakar itu. Karena dari teman kita seberang, bisa sembuhin orang. Loh, kok Bapak bisa sembuhin orang? Ya karena mereka minta tolong sama saya sembuhkan. Jadi agak susah. Puji Tuhan. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ada istri di situ juga, umur sudah tua. Di luar sana banyak orang ingin percaya kepada Yesus. Tetapi kitalah, rumah tangga kitalah, gereja kitalah, kota kitalah yang akan dilihat perubahan yang nyata. Bahwa Yesus itu hidup dan berkuasa mengubah, mentransform orang-orang yang mau sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang setuju katakan amin. Mari dalam bulan keluarga ini masih ada 3 minggu lagi saudaraku. Supaya bulan ini kita nikmati dengan bersama-sama dengan keluarga kita. Ada dikatakan di situ ada transformasi, ada pemulihan, ada kegerakan, ada firman, ada doa, ada pujian penyembahan. Puji Tuhan masih ada morning prayer saudaraku. Dan dikatakan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Biarlah rumah tangga kita, keluarga kita, dan keterbatasan saya menafsirkan apa yang diberikan oleh sinode. Saudaraku mungkin konsepnya beda, tetapi saya bangga atas firman Tuhan. Kepala penjara pun bisa bertobat. Betapa kerasnya saudaraku tentara Romawi. Saya pelajari struktural kepala penjara di Romawi itu keras dan luar biasa. Lebih keras daripada orang Yunani. Orang Yunani juga kalau tentara Indonesia aja kalau ke Bandung bawa ransel 60 kilo, halo halo Bandung, nyanyi mereka panas-panas, halo halo Bandung. Ini lebih keras lagi saudaraku, lebih keras lagi tentara Romawi daripada tentara Yunani. Bisa dijamah oleh Injil, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa transformasi, bisa merendahkan diri dan cuci kaki daripada Paulus dan Silas. Sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja. Anak-anak muda, ada 2 suplemen. Minggu pertama dan kedua dikatakan Roh Kudus mengurapi generasi Yeremia. Pengurapan Roh Kudus saya nggak tahu apa sampai sudah. Bahkan dari pusat dikatakan saya ulang-ulang, Yesus aku akan datang segera. Baru rumah tangga kita, keluarga kita. Kalau kami berdua selalu saya bilang begini, Tuhan Engkau sudah menuliskan nama saya, nama istri, nama anak-anak saya. Dan keluarga besar kami. Pernah nulis seperti itu? Pernah berdoa seperti itu? Tuhan Engkau sudah menuliskan nama saya, nama istri, nama anak saya, nama keluarga saya. Pernah berdoa seperti itu? Alamak. Nama kita sudah tertulis di sana. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau belum pernah bilang seperti itu, nanti malam bilang, Tuhan Engkau sudah tuliskan nama saya, nama istri, nama anak saya, nama keluarga saya, nama ini. Aku akan datang segera. Rumah tangga dan keluarga seperti yang pesan dari sinode, biarlah rumah tangga yang bersaksi. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Kok gak senang namanya terdaftar di sorga ya? Gak senang ya? Senang harisan juga. Senang ya? Amin. Kalau belum pernah doakan itu, sebutlah nanti malam, Tuhan terima kasih nama saya sudah terlukis di sana, tertulis di buku kehidupan. Amin. Kok gak senang juga, hanya di sini doang yang amin. Amin. Tidak akan pulang kita sebelum semua bilang amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku ciptakan, aku memuji-Mu Tuhan. Aku
nyanyi haleluya. Bapa puji tanda. Angkat tanganmu, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Coba klik yang paling terakhir, masih ada waktu 2 menit lagi. Yang klik terakhir, next, yang terakhir. Saya baru, yang tadi, yang paling terakhir. Ya. Setelah percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya bersukacita, keselamatan. Rumah yang dipenuhi Kristus akan memancarkan kesaksian kepada lingkungan sekitar. Yang terakhir sama-sama 1, 2 ya. Keluarga yang mengalami kasih karunia Tuhan dapat menjadi alat penginjilan yang hidup. Tepuk tangan bagi Allah. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Buatlah rumah tangga kami menjadi penginjilan yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Besok kami mau doa semalaman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir. Singkapkan, kami akan berdoa bagi bangsa kami, bagi masyarakat, bagi jemaat, bagi gereja-Mu Tuhan. Supaya banyak orang datang dengan hati yang tulus. Tuhan urapi dan berkatilah doa kami semalaman. Ada perubahan transformasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih.